kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Kepala Pemerintahan Kolaka Utara, Bapak Bupati. Yang saya hormati Wakil Bupati Kolaka Utara. Yang saya hormati Ketua DPRD Kolaka Utara. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Republik Indonesia Kolaka Utara. Beliau sebetulnya tidak asing bagi saya. Kalau Pak Bupati ini baru pertama kali ketemu, saya ucapkan selamat dan semoga Allah senantiasa memberkahi dan menuntun kita semuanya. Juga jajaran pemerintahan daerah Kolaka Utara, ada Kabid Kesra dan jajarannya, juga ada Komandan Brimob yang saya muliakan dan saya cintai, pimpinan Pondok Pesantren Baitul Maqdis. Saya sebetulnya di pondok ini tadi waktu diawali acara ini saya benar-benar tidak bisa menahan haru, karena tahun 2005 lalu saya ingat betul, waktu itu beliau masih seorang pemuda. Kami menugaskan beliau untuk melakukan kegiatan pembinaan pemuda di Kolaka Utara. Waktu itu ada 3 kabupaten yang prioritas, yaitu Kolaka Utara, kemudian Bombana, dan Kabupaten Wakatobi. Waktu itu Wakatobi belum menjadi kabupaten. Alhamdulillah, ternyata bibit yang sempat saya lupakan itu ternyata tumbuh dan hari ini sudah memperlihatkan tunas-tunasnya, cabang-cabangnya, dan mudah-mudahan kelak akan menjadi buah yang manis, khususnya buat masyarakat Kolaka Utara dan sekitarnya, dan Sulawesi Tenggara pada umumnya, juga Indonesia yang lebih luas lagi, insya Allah. Saya juga tadi kaget, ada guru saya, Ustadz Jamaluddin, bertemu pada tahun 90 yang lalu, waktu saya kuliah kerja nyata di sini. Waktu itu saya benar-benar sangat menghormati beliau karena banyak sekali ilmu yang diberikan ketika itu. Dan mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Halal bihalal, sebagaimana kita kenal di Indonesia, itu hanya dilakukan oleh 3 negara saja sebetulnya. Yang pertama adalah Indonesia, yang kedua adalah Malaysia, yang ketiga adalah Thailand, Patani Selatan. Sampai pun kita membuka-buka sejarah, tidak sama sekali kita temukan ada halal bihalal dalam kamus sejarah Islam. Tidak pernah terjadi. Dan ketika kita berdialog dengan orang-orang Arab juga sebagai asal muasalnya agama Islam, juga mereka tidak kenal istilah halal bihalal. Terus suatu waktu saya juga mendengarkan informasi dari seorang yang sudah sangat sepuh dan
pelaku sejarah. Bagaimana ceritanya sampai di Indonesia ada halal bihalal? Beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya kegiatan halal bihalal itu pertama kali dilaksanakan pada zaman pemerintahan Jepang. Ketika itu ada namanya politik balas budi. Pada saat itu pemerintahan Jepang yang datang berkuasa di Indonesia selama 3,5 tahun ingin merangkul hati masyarakat Indonesia, sehingga pada suatu waktu mereka mengundang ulama-ulama yang ada di Batavia, Jakarta sekarang. Para ulama diundang dengan harapan dapatkan dukungan di dalam meluluskan cita-cita tertingginya orang Jepang untuk menguasai Asia Timur Raya. Lalu mengundang para ulama untuk berdiskusi, untuk berdialog, dan tentu saja untuk mencari dukungan. Lalu para ulama itu ternyata tanpa disadari disuguhkan minuman yang tidak halal, minuman keras pada saat itu, khas Jepang. Lalu sesudah acara itu para ulama berkomentar bahwa acara kita hari ini pada dasarnya halal, tapi minumannya haram, halal biharam. Dan mereka merencanakan tahun depan insya Allah kita akan bertemu. Acaranya halal tapi minumannya halal. Dari situlah dikenal istilah halal bihalal, bukan halal biharam. Wallahu alam, apakah cerita ini, kisah ini adalah kisah yang benar atau tidak? Saya katakan konon ceritanya begitu, karena tidak ada catatan sejarahnya. Tapi memang bertanya-tanya mengapa ada halal bihalal. Begitulah kira-kira ceritanya, dan mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak banyak berbicara nanti persoalan halal bihalal ini. Memang masih dalam suasana Syawal, suasana hari raya Idul Fitri, baru kira-kira 8 hari 9 hari yang lalu, dan kita berharap mudah-mudahan apa yang menjadi amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan amalan para pemimpin kita diterima, rakyat juga diterima. Sehingga janji Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'khadnahum bima kanu yaksibun. Saya baru membisiki Pak Bupati tadi. Ini kalau kita lihat gunung yang ada di sebelah kiri kita ini, ada tanaman-tanaman sekeliling kita ini menunjukkan kesuburan yang luar biasa. Kesuburan yang dikeluarkan oleh bumi adalah salah satu bentuk dari barokah, keberkahan dari perut bumi. Tapi keberkahan dari perut bumi tidak akan muncul kecuali ada keberkahan dari atas langit, yaitu turunnya hujan. Tadi malam saya membaca postingan-postingan di media sosial, subhanallah. Kendari dilanda hujan dari pagi sampai sore hari kemarin. Andaikan hujan itu adalah hujan berkah, maka datang ke bumi untuk menumbuhkan tanaman-tanaman dan membahagiakan manusia. Tapi ternyata hujan yang turun dari langit itu bukan menumbuhkan tanaman, tapi membawa pergi barang-barang yang ada di sekitarnya. Dan juga sekaligus membuat perasaan manusia di lokasi itu menjadi sempit, sehingga banyak orang menggerutu, ini hujan, kenapa sudah berhari-hari? Ini pertanda bahwa sesungguhnya keberkahan itu mungkin tidak bersahabat dengan kita. Dan kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kondisi ini bisa membaik, dan alhamdulillah matahari sudah menyapa kita pagi hari ini. Semoga semua ini merupakan hasil-hasil dan buah-buah dari keberkahan yang Allah turunkan, dan kita juga berharap bahwa dengan adanya keberkahan ini, maka hidup kita di dunia yang sangat singkat ini akan menuai dan mendapatkan kebahagiaan sebagai bentuk dari apresiasi dari nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara individu kita sudah beribadah. Kita sudah melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan. Dan
puasa Ramadan dalam sejarah Islam adalah suatu bentuk ibadah yang akan memberikan kekuatan khusus kepada pelakunya. Karena kalau kita saksikan di bulan Ramadan, ternyata yang kuat berpuasa selama 1 bulan bukan orang yang badannya besar, bukan orang seperti itu. Kenyataannya para preman yang ada di kota-kota, badannya besar bertato, baru 2 hari berpuasa juga sudah KO, udah berkunang-kunang matanya. Sebaliknya ada orang-orang yang badannya kecil, mungkin juga kurus, tapi karena kekuatan yang ada pada dirinya, yaitu kekuatan iman kepada Allah, maka dia bisa menyelesaikan selama 1 bulan. Dan dengan kondisi seperti itu, sesudah Ramadan akan muncul kekuatan baru pada diri seorang mukmin dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seharusnya sesudah Ramadan kinerja dan produktivitas masyarakat kita menjadi semakin meningkat. Jika ini yang kita dapatkan sesudah Ramadan, maka bangsa Indonesia akan kembali menjadi bangsa yang produktif, bangsa yang aktif, bangsa yang besar, yang tadinya kita di Indonesia dianggap sebagai bangsa yang kurang bagus. Tahun 2012 saya sempat berdiskusi dengan salah seorang warga negara Turki. Ketika itu kami berkunjung ke sana, dia mengatakan, saya tahu orang Indonesia, katanya. Apa orang Indonesia itu? Kata dia, ini istilah tahun 90-an. Dia berkomentar, pada waktu itu Indonesia punya jam karet, katanya. Mengapa begitu? Karena saya pernah 5 tahun di Indonesia, dan saya saksikan orang Indonesia itu sulit sekali untuk berdisiplin dalam segala macam hal. Tapi alhamdulillah, semakin hari Indonesia semakin menjadi lebih bagus. Insya Allah dengan adanya tambahan kekuatan bulan Ramadan tahun ini, maka kekuatan dan kualitas pribadi-pribadi akan menjadi lebih bagus, dan harapan kita keberkahan yang turun dari langit dan keluar dari perut bumi akan mewarnai kehidupan kita selama 11 bulan mendatang. Sehingga ketika kita bertemu lagi Ramadan tahun depan, akan semakin meningkat lagi kualitas kita bangsa Indonesia, khususnya masyarakat kita di tempat ini. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang halal bihalal, dia adalah merupakan sisi lain dari ibadah individu pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ibadahnya adalah individu, meningkatkan kekuatan individu, maka sesudah bulan Ramadan yang ditandai dengan pertama kali kita membayar zakat fitrah sebagai bentuk ibadah sosial kita, maka itu akan memberikan kesadaran baru buat kita semuanya bahwa sesungguhnya sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya orang tidak akan sanggup untuk membangun kehidupan secara pribadi. Zakat yang bersifat sosial, kekuatan individu memang penting, tetapi jika hanya orang-orang hebat tapi tidak bisa bermasyarakat, maka tidak akan muncul suatu masyarakat yang diharapkan. Kita ambil contoh saja. Kain yang ada ini adalah asal Palestina, ini saya kenal. Untuk bisa sampai di sini membutuhkan banyak sekali yang terlibat. Ada petani kapas, ada tukang tenunnya, ada yang merajutnya, ada yang membuat desainnya, ada yang mengantarnya. Demikian seterusnya, sekecil benda seperti ini selalu menghadirkan banyak pihak yang berkontribusi. Oleh karena itu di dalam Islam, sehebat-hebatnya individu tidak akan mampu membangun kehidupan tanpa adanya kontribusi, tanpa adanya hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, halal bihalal mengajarkan kepada kita satu nilai penting di dalam Islam, bahwa kebersamaan, persatuan, ukhuwah, persaudaraan itu merupakan nilai yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Oleh karena itu, satu hal yang paling ditakuti para penjajah pada zaman kemerdekaan dulu adalah persatuan Indonesia. Apabila masyarakatnya bersatu, maka dia akan memiliki kekuatan komunal, kekuatan sosial yang luar biasa. Tetapi kalau individu-individu, nafsi-nafsi, itu akan melahirkan keterpecahan dan akan menghadirkan kelemahan bagi suatu masyarakat dimanapun dia berada. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di bagian akhir dari pembicaraan saya ingin menggarisbawahi 3 hal penting sekaitan dengan halal bihalal. Yang pertama, di dalam halal bihalal ada satu kata yang sangat penting, yaitu kata maaf.
kita saling memaafkan. Saling memaafkan bermakna bahwa setiap kita manusia pada dasarnya punya peluang, punya potensi untuk berbuat salah dan dosa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdosa kepada Allah, cukup kita menengadahkan tangan, kita berdoa, kita bertaubat, kita beristighfar, insya Allah akan selesai masalahnya. Tetapi kalau kesalahan dan dosa itu ada di hati manusia, maka Allah pun tidak akan memaafkannya sebelum manusia tempat kita berbuat salah itu mengikhlaskan semua yang kita kerjakan. Dan karena itu, sesudah Idul Fitri, kita semuanya saling memaafkan. Tetapi terminologi istri di dalam Islam bukan meminta maaf, tetapi ayat yang dibacakan tadi, di antara cirinya orang yang bertakwa adalah al-afina anin nas, orang-orang yang memaafkan sesama manusia. Jadi yang paling penting hari ini adalah kita memaafkan. Adapun meminta maaf itu adalah hal lain. Yang paling penting adalah kita memaafkan orang lain dengan meminta maaf ataupun tanpa meminta maaf, kita sudah maafkan semua kesalahannya. Nah, kita coba tengok-tengok di dalam hati kita. Ada berapa orang yang pernah berbuat salah, ada berapa yang pernah melukai hati kita, ada berapa orang yang pernah menyakiti kita. Maka sesudah Ramadan ini, kita coba ikhlaskan semua kesalahan. Kita larutkan semua. Ibaratkan kalau ada tulisan-tulisan di atas pasir, begitu datang ombak, datang air yang melanda pasir itu, maka hilanglah semua goresan-goresan di dalam hati kita. Cuma kan persoalannya, kalau cuma sekadar terlukis di hati, mudah dihapus. Kadang-kadang bukan hanya terlukis di hati, tapi tergores di hati. Kadang-kadang bukan hanya tergores di hati, kadang-kadang juga terpatri di hati, menusuk ke dalam hati. Ini butuh mekanisme khusus. Oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan kepada manusia agar mengatur irama hubungannya dengan orang lain, mengatur irama hubungan. Di Sulawesi Tenggara ini sudah muncul istilah baru yang dulu di kamus tidak pernah ada, istilah masyara. Oleh kendari itu, masyara itu ramai sekali. Itu adalah kosakata baru yang muncul dari budaya kita. Kalau dalam bahasa Arabnya kan ziarah, di Indonesia jadi masyara. Ada perintah khusus, ada aturan khusus tentang masalah ini, yaitu sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, zurgibban tasdad hubban. Di dalam berkunjung, di dalam bersilaturahim, di dalam mendatangi orang, zurgibban, bagusnya dijarang-jarangkan. Kalau kita berkunjung kepada orang, jangan keseringan. Bagaimana rumusnya? Di dalam mendatangi orang lain, dalam berziarah kepada orang lain, zurgibban, jarang-jarangkan. Artinya rumusnya adalah datanglah ketika orang itu rindu dan pergi ketika orang lain itu belum bosan. Karena kalau juga datang ziarah, datang silaturahim keseringan, itu akan menyebabkan orang itu jadi bosan. Seorang menantu datang kepada mertuanya jangan keseringan, nanti ada tuduhan lain. Seorang masyarakat datang kepada pemimpinnya juga jangan keseringan. Datanglah ketika orang lain merindukan kita dan pergi sebelum orang itu bosan. Nah, itu karenanya saling memaafkan ini penting. Walaupun tidak harus memaafkan orang nanti bulan Ramadan. Kalau nanti bulan Ramadan kelamaan, kalau nanti Idul Fitri kelamaan. Jadi itu yang pertama, saling memaafkan. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, saya secara pribadi juga memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian kalau ada salah kata dan salah tindakan. Semoga sudah dihapuskan dari goresan, dari lukisan yang ada di hati kita. Yang pertama, memaafkan. Yang kedua, berkaitan dengan halal bihalal ini, yang penting juga adalah selain dari memaafkan orang lain, adalah berusaha untuk islahun nafs. Kita memperbaiki kita. Maka semboyan bagi orang yang sudah menjalani prosesi ibadah Ramadan adalah, aku bukan lagi seperti yang dulu. Jadi kita ini hari ini manusia baru. Ramadan tadi kita adalah manusia baru, Idul Fitri manusia baru.
Kalau ada orang selalu berkata, aku masih seperti yang dulu yang mana itu? 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, berarti kita tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Maka yang paling kita usahakan adalah hari ini kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita memiliki semboyan seperti itu, aku bukan lagi seperti yang dulu, maka pada akhirnya kita akan terus menanjak kepada peningkatan kualitas yang bagus. Yang kedua, maka yang agak berat hari ini adalah membangun kualitas pribadi dan masyarakat secara bersamaan. Dan alhamdulillah Baitul Maqdis sudah memulai, memang semuanya dari kecil-kecil dan kemudian membesar. Tetapi juga jangan kita merasa bahwa semua masalah akan selesai dengan kita mengerjakannya sendirian. Itu tidak mungkin. Kita butuh adanya hubungan dengan orang lain, kita butuh kerjasama, kita butuh kooperatif, kita butuh musyarakah dengan orang lain. Dan pada akhirnya kualitas terjadi peningkatan secara signifikan. Hadirin sekalian, dalam dunia pendidikan di Indonesia, kualitas kita ini sekarang adalah merupakan standar yang belum terpenuhi. Merupakan standar yang belum terpenuhi. Alhamdulillah cuma air ya. Dalam dunia pendidikan, Indonesia di Asia menduduki peringkat 48. Itu di Asia 48. Terutama pendidikan kebahasaannya. Matematika urutan ke-38. Dan suatu hal yang paling membuat saya agak gelisah adalah kualitas pendidikan bahasa Indonesia lebih rendah daripada kualitas pendidikan bahasa Inggris. Kalau di ujian nasional, orang bahasa Inggris bisa dapat nilai 9. Tapi bahasa Indonesia belum ada siswa yang sanggup mendapat angka 9. Rata-rata nasional orang Indonesia berbahasa Indonesia adalah 5,5. Itu rata-rata nasional. Mengapa menunjukkan seperti ini? Karena secara budaya ternyata orang Indonesia ini masih lebih bangga dengan budaya dari luar daripada budayanya sendiri. Oleh karena itu kalau lihat orang hebat berbahasa Inggris, dia bilang hebat. Tapi kalau dia berbahasa Indonesia, ini sangat memprihatinkan. Pendidikan kita, secara umum pendidikan nasional kita ini masih stagnan. Oleh karenanya, dengan meningkatkan kualitas hari demi hari, mudah-mudahan kita akan semakin bagus lagi pada masa yang akan datang. Yang agak menggembirakan dalam aspek peningkatan kualitas berbangsa dan bernegara pada hari ini adalah adanya peningkatan standar dalam sarana dan prasarana kehidupan. Orang Indonesia terpengaruh oleh teknologi. Sekarang ini hampir tidak ada lagi yang tidak tersentuh oleh teknologi. Dan ini suatu peningkatan dibandingkan dengan yang lalu. Ini merupakan sarana yang bisa digunakan untuk peningkatan yang saya maksudkan tadi. Maka mudah-mudahan kemajuan teknologi hari ini akan menambah nuansa baru bagi perbaikan kualitas bangsa Indonesia. Yang agak mengkhawatirkan adalah adanya sikap masyarakat yang tidak mampu menggunakan teknologi secara bijak. Maka lahirlah undang-undang yang mengatur tentang hate speech, bagaimana ungkapan kebencian. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa seharusnya seorang muslim itu menggunakan prinsip fakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berbicara yang baik atau lebih baik diam saja. Hendaklah menulis yang baik di media sosial atau diam saja. Ini merupakan persoalan yang agak besar. Mengapa? Karena sebagai bangsa Indonesia yang terdiri atas 300-an etnis, 300-an suku bangsa, maka kalau kita tidak menjaga ucapan dan tulisan bisa menimbulkan konflik nasional. Maka melalui halal bihalal kita berharap ya, subhanallah, air yang sebegitu membuat kita, tapi insya Allah tidak akan merusak apa-apa, paling juga mengganggu suasana sedikit. Satu poin lagi ya. Jadi hadirin sekalian, sebagai muslim itu
sebaiknya kita mengontrol tulisan, mengontrol ucapan kita. Jujur saya katakan, menjelang besok ini ada pemilihan gubernur, itu komentar-komentar kadang-kadang bukan hanya menyinggung orang-orang tertentu, tapi sudah membuat orang lain menjadi terlukai hatinya. Dan kira-kira kalau orang sudah terlukai hatinya, dengan cara apa kita bisa menyembuhkannya? Maka kembali kepada poin pertama tadi, yaitu memaafkan. Cuma orang kadang-kadang kalau terus-terusan dimaafkan tanpa adanya hukum juga, mengulang-ulang perbuatan yang sama akan menurunkan lagi kualitas kita. Karena kata Rasulullah SAW, jangan seperti keledai. Padahal keledai saja tidak akan mungkin jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Kalau kita umat Islam selalu mengulang-ulang hal yang sama, kesalahan yang sama, berarti lebih parah daripada keledai, dan itu jangan sampai terjadi. Maka peningkatan kualitas dalam hubungan sosial, di media sosial, di kemajuan teknologi, hendaknya kembali kepada kaidah-kaidah akhlak Islami. Karena kalau tidak begitu, akan terjadi saling serang antara yang lain. Negara kita adalah negara Indonesia yang sudah dirumuskan ideologinya oleh pendiri bangsa kita. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia, dan tidak akan mungkin bersatu kalau sudah tergores hati yang ada di dada kaum muslimin dan bangsa Indonesia. Sehingga marilah kita melalui hikmah halal bihalal ini mengajak kepada masyarakat, terutama para pemuda, gunakanlah media sosial secara bijak, secara baik dengan akhlak yang Islami, supaya tidak menimbulkan konflik di antara masyarakat. Yang terakhir, pada poin terakhir ini, yang pertama tadi adalah maaf, yang kedua peningkatan kualitas, yang ketiga yang ini adalah suatu hal yang sangat menentukan, yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di kalangan kaum muslimin. Ukhuwah di dalam Islam merupakan bukti keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi ada iman, ada persaudaraan. Orang yang tidak mampu bersaudara dengan orang lain itu adalah orang yang kurang imannya. Sehingga kalau kita berbicara pada poin ini, ukhuwah ini, persaudaraan ini, kita ini kalau dipikir-pikir, yang merupakan ibunda manusia seluruhnya. Jadi sesungguhnya aneh bin ajaib kalau masih ada saja manusia yang menyerang orang lain, yang menyakiti orang lain, padahal kita ini adalah pertama-tama nenek moyang kita adalah satu. Jadi karenanya ukhuwah ini menjadi penting untuk dijaga. Jangan sampai terpecah-pecah ke dalam hal-hal yang kadang-kadang tidak penting dan tidak signifikan untuk dipermasalahkan. Karena ada kecenderungan bahwa sebahagian orang kalau berbicara ukhuwah ini kalau menguntungkan dirinya, tapi kalau menguntungkan orang lain, lahirlah hasad, lahirlah dengki. Agim pernah bercerita, saya pernah ikuti ceramahnya, dia mengatakan di Bandung itu dulu ada penjual-penjual di di alun-alun kota Bandung dekat seputaran Masjid Raya itu ada pelalak, ada juga penjual buah-buahan yang lain. Beliau bercerita begini, ada aturan yang tidak tertulis, siapa yang melakukan kesalahan membuang sampah hasil dari jualannya sembarangan, maka hukumannya sampahnya itu digosokkan di punggungnya. Lalu ada penjual salak membuang kulit salak yang dibeli oleh orang-orang yang habis makan salak itu sembarangan. Akhirnya diambil kulit salaknya, digosok di punggungnya. Ketika orang yang penjual salak itu mulai terlihat kulitnya teriris oleh kulit ini, ternyata yang dia sudah merasakan sakitnya, tapi dia tertawa-tawa. Dia tertawa. Ditanya, kenapa Bapak sudah luka kulitnya, sudah berdarah kulitnya, tapi tertawa? Dia bilang, saya bayangkan penjual durian katanya. Subhanallah. Ini perasaan dengki sebetulnya. Dia bayangkan saja orang penjual kulit durian digosok dengan kulit durian, dia sudah merasa dirinya sudah bahagia. Digosok dengan kulit salak. Ini adalah cikal bakal dari adanya iri dan dengki. Hadirin sekalian, yang menyebabkan terjadinya pembunuhan anak Adam, Habil dan Qabil adalah iri dan dengki. Yang menyebabkan Nabi Adam itu dikeluarkan dari sorga adalah juga iri dan dengki dan kesombongan. Oleh karena itu, pada poin yang ketiga ukhuwah ini, yang pertama yang harus kita hilangkan dalam diri kita adalah iri dan dengki. Dan saya baru membaca sebuah buku
bahwa iri dan dengki itu tidak akan mungkin melanda kepada orang yang berbeda profesi. Biasanya kalau penjual sepatu sama-sama iri dengki dengan penjual sepatu juga. Biasanya kalau pejabat yang selevel itu bisa iri dengki, tapi tidak bisa iri di atasnya dengan orang yang di bawahnya, karena dia tidak selevel. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, poin ini menjadi sangat penting. Kalau ada orang yang berprestasi, alangkah bagusnya kalau kita apresiasi. Dan kalau ada orang yang masih kurang prestasinya, alangkah bagusnya kalau dia dimotivasi agar muncul keinginannya untuk berbuat baik. Inilah poin penting yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya hanya pengulangan-pengulangan. Kita semuanya sudah tahu juga, tetapi memang Al-Quran mengamanahkan kepada kita semua. Fadzakir, berilah peringatan. Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu, mengulang-ulang nasihat itu adalah berguna bagi orang-orang yang beriman. Inilah poin-poin penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah ada pada diri masing-masing semakin mendalam pemahamannya lagi, dan yang bagi orang yang mendengarkan mudah-mudahan mengambil manfaat, sehingga saya pun sebagai yang berbicara mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang dibicarakan, sehingga kita semuanya sesudah Ramadan ini menjadi hamba-hamba Allah yang jauh lebih baik, menjadi hamba yang bertakwa, dan semoga Allah masih berikan kesempatan untuk hidup lagi pada bulan Ramadan yang tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Segala kelebihan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Aku wa astaghfirli wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.